alayya faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana alika wa atika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang Pak Ustadz, panjang. Di mana kita tahu Pak Ustadz? Di Google. Silakan Ibu ketik. Kalau tak hafal itu kan dibakar juga nanti. Nah, silakan Bapak Ibu istighfar. Insya Allah tips yang ketiga ini secara rohani, secara physically. Jadi cara bertobat memperbaiki hubungan dengan Allah secara physically 3. Yang pertama mandi tobat, yang kedua sholat sunat taubat, yang ketiga beristighfar. Ini secara fisik. Tapi kalau secara rohani, secara kejiwaan, secara hati ada 3 juga. Yang pertama an-nadamu. An-nadamu itu menyesal. Alat dambi, menyesal terhadap dosa yang pernah dilakukan. Jadi kalau menyesal itu berarti dia ketika ingat masa lalunya dia nangis. Ketika ingat masa lalunya dia merasa sedih. Sekarang beda. Menceritakan masa lalunya sampai di podcast, masuk ke YouTube. Saya dulu waktu masih gadis, glowing, kaki ini mulus, saya pakai rok pendek. Ini tengok nih foto saya nih masih gadis. Semua laki-laki kelepek. Nah, ini namanya berarti bukan menyesal, bangga dengan dosa. Saya dulu waktu di kampung belum tobat aku dulu, preman semua orang takluk kepadaku, takut dengar suaraku, nangis dia. Nah, ini namanya bangga dengan dosa, berarti dia belum bertobat. Orang bertobat ini ketika ingat masa lalunya nangis, bukan senang. Sekarang kan banyak ketika nengok fotonya masa lalu kan, mantap ya aku dulu ya, kumis begini, rambut pun panjang katanya. Bangga dengan dosa itu namanya bukan menyesal, bukan tobat. Tobat ini kalau kita ingat masa lalu kita nangis. Maka kalau kita tidak hadirkan dengan rasa penyesalan itu, maka belum masuk kategori bertobat. Yang kedua, Ustaz Sulfan. Engkau Ustaz. Nanti lanjut dengan Ustaz nanti ya. Jadi yang kedua itu setelah kita menyesal dengan dosa kita tidak ingin kembali kepada dosa yang sama. Dan itu termasuk halawatul iman, manisnya iman. Ayyakroha ayyauda fil kufri. Hendaknya seorang mukmin yang beriman itu adalah benci kembali kepada kekufuran, kepada dosa yang lalu, kepada dosa yang sama. Kama yukdafu finar, sebagaimana mereka juga benci kalau mereka dibakar di api neraka. Jadi kita jangan sampai kembali kepada dosa yang sama. Dulu pernah kita mencaci maki orang, jangan sampai kita caci maki orang. Maka kenapa? Kalau kita masih melakukan dosa yang sama, salah dan dosa yang awal yang sudah kita tobat kembali lagi. Jadi misalkan seorang pencuri, dia bertobat tapi mencuri lagi, maka dosa mencuri sebelumnya itu datang lagi. Jadi harusnya dia dihapus 0, macam Pertamina, dimulai dari 0 Pak ya, gitu kan. Itu macam Pertamina kan. Kita sudah tobat mencuri, kita sudah kembali ke 0, tapi kita mencuri lagi, maka dosa yang tahun lalu yang mencuri itu tambah. Jadi harusnya dia dosanya 1 misalkan, karena dosa mencurinya kembali lagi menjadi 1001. Nah, maka jangan sampai kita melakukan dosa yang sama sebelumnya. Dan yang ketiga, tentu kita ridho dengan ketetapan Allah. Makanya kita selalu berdoa, anak-anak kecil mengaji itu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama, menyongsong, terutama di bulan nisfu Sya'ban, menyongsong Ramadan, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan saudara, dengan teman. Dengan cara apa? Silaturahmi. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saya ini sudah silaturahmi dengan Bapak Ibu. Karena ada silaturahmi, ada silaturahim. Kalau silaturahmi, tidak ada hubungan kekerabatan. Saya kenal sama Ibu, bukan ada hubungan ipar, besan, sepupu, dua pupu. Tapi kalau silaturahim, Ibu lebaran pergi ke ponakan, pergi ke mertua, pergi ke sepupu, pergi ke besan, itu namanya silaturahim. Makanya diambil dari kata rahim. Rahim ini kan ibu yang punya. Kalau laki-laki punya rahim, tentu dipermasalahkan, dipertanyakan. Bisa pula laki-laki hamil, ternyata dia bukan laki-laki tulen, transgender. Kan ada kan di media sosial laki-laki hamil. Sebenarnya dia bukan laki-laki, tomboy dia. Ya karena ada rahim. Rahim itu cuma perempuan yang punya. Dan rahim itu sakoktur rahim min ismi. Saya ciptakan rahim itu, kata Allah di hadis qudsinya, dari namaku.
Kenapa? Karena seorang ibu ini kasih sayangnya sepanjang masa. Kalau kasih sayang bapak sepanjang jalan. Gimana sih? Kasih ibu sepanjang, kasih ayah sepanjang apa? Galah bu ya. Nah, kalau ada anak kejebur ke sumur, kalau ditengok sama ibu, ibu loncat. Kalau anak kejebur, bapak yang nengok, bapak masih mikir mana tangga. Karena kasih sayang ibu ini luar biasa kepada anak. Kenapa? Karena ibu merasakan bagaimana anak itu lahir dari rahim ibu. Makanya satu-satunya makhluk manusia yang bisa punya jantung dua itu seorang ibu. Kenapa? Ketika dicek sama dokter, kalau ibu hamil, itu kan dua jantungnya. Kalau yang jantung ibu kan bek, bek. Kalau jantung bayi kan bek, bek. Jadi bunyinya bek, 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 bek. Kalau sudah 5 bulan kan. Itu kalau satu. Kalau kembar anaknya 5, pak bik buk nih. Jadi hebat kan? Seorang perempuan itu bisa memiliki jantung bukan cuma satu. Nah itulah hebatnya. Maka jangan suami-suami jangan pernah berani-berani sama istri. Makanya jangan bohong-bohong istri, kualat nanti suami-suami. Termasuk yang ngomong, jangan bohong-bohong sama istri. Perempuan itu tidak ada bandingnya. Karena seorang perempuan itu yang bisa melahirkan anak menjadi baik, menjadi alim. Ibu bisa tahu kan? Sampai sekarang pernah nggak ibu tahu siapa bapaknya Nabi Musa? Pernah dengar ibu? Siapa bapaknya Nabi Musa? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Saya sudah wahyukan kepada ibu Musa untuk menyusui. Yang disebut pertama kali saya memberikan wahyu kata Allah kepada ibu Nabi Musa. Nabi Musa hebat tuh bukan karena dirinya, tapi karena ibunya. Dari kecil Nabi Musa sebelum lahir saja Allah sudah mengenal kepada ibu Nabi Musa. Kemudian ketika dihanyutkan, siapa yang menemukan? Perempuan juga. Aisyah, istrinya Fir'aun. Dirawat. Sampai di kerajaan yang ngerawat Aisyah, yang ngerawat Nabi Musa waktu kecil juga perempuan. Siapa namanya? Masitoh. Perempuan lagi. Makanya perempuan ini hebat. Kata ulama, kalau perempuannya rusak, negara rusak. Kalau perempuannya baik, maka seluruh negara baik. Itulah kenapa kalau ada marketing, banyak perempuan ditawarin. Tupperware yang jual siapa bu? Marketingnya bu? Perempuan. Developer perempuan. Caleg-caleg kalau lagi milih itu kan yang disamperin perempuan kan. Ibu-ibu pengen jilbab, ibu-ibu pengen baju, ibu-ibu pengen kompang. Itulah kenapa di media sosial dibilang the power of emak-emak, super emak-emak. Oleh karena itu, jadi perbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan manusia. Silaturahmi. Mansarrohu ayub satulahu fi rizki wa insulafi astari faliyasil rahimah. Siapa yang ingin diberkahi, ingin dipanjangkan umurnya, ingin dibanyakin rezekinya, maka sambunglah silaturahmi. Caranya gimana? Setiap ketemu salaman. Kalau perlu sampai cipika-cipiki. Laki-laki kan cipika-cipiki juga kan. Saya dulu pernah cipika-cipiki juga. Tapi karena nggak janjian, saya mau kanan, dia juga ke kiri. Terus duduk saya dengan kawan. Jadi salaman, terutama salaman. Mamin muslimah ini tidaklah dua orang muslim. Ketika yaltaqiyan, mereka bertemu. Fayatasofahan, setelah bertemu mereka salaman. Maka ghufira lahu ma taqaddama. Maka diampuni dosa keduanya. Qabla ayyatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Jadi saya ketemu dengan Pak Asman, kemudian salaman. Sebelum berpisah saya dengan Pak Asman, dosa saya dengan Pak Asman diampuni. Tapi banyak orang sekarang bilang, Pak Ustadz, salaman sekarang sebelum sholat atau setelah sholat tak boleh Pak Ustadz. Ada nggak seperti itu? Pada dengarkan? Salaman-salaman setelah sholat tak boleh. Saya bilang, kata Imam Nawawi, sebelum sholat, setelah sholat boleh salaman. Yang tak boleh salaman itu ketika sholat. Allahu Akbar. Sehat Pak Haji. Itu tak boleh. Maka silaturahmi perkuat. Insya Allah kita dipanjangkan umurnya. Setelah ini kan pasti ada grup, terus ada. Jangan pernah keluar dari grup. Mungkin kita bisa reuni dan segala macam setelah umur akbar. Dan yang terakhir, sedekah. Perbanyak sedekah mumpung dari sini. Kalau kita bahas apa persiapan untuk bulan Ramadan, ibadah itu banyak. Tapi saya cuma 3 aja, biar singkat aja. Terakhir sedekah. Kenapa sedekah? Sedekah itu Rabbi laula akhortani ila ajarin qarib fa atasadaqah. Ada orang meninggal diserahkan oleh Allah, kemudian dia pengen hidup lagi. Sedetik saja ya Allah hidupkan saya. Mau ngapain kamu? Bukan minta sholat, bukan minta umroh, bukan minta haji, bukan minta jalan-jalan, tapi ingin bersedekah. Kenapa sedekah? Karena sedekah itu pahalanya langsung dibalas di kubur. Sholat, umroh, haji itu dibalas di akhirat. Tapi kalau sedekah, di kubur pun kita langsung dibalas oleh Allah pahalanya. Makanya kita sering berdoa, mudah-mudahan
almarhumah ibu, almarhumah bapak saya dilapangkan kuburnya, diampuni dosa-dosanya, diberikan Allah cahaya dari surga. Tapi ada juga yang tak percaya. Pak Ustadz, kalau doa itu untuk orang meninggal tak sampai. Oh, kalau memang tak sampai, kamu punya orang tua udah meninggal, iya, kamu tak pernah doa. Enggak Pak Ustadz, enggak nyampe Pak Ustadz. Ya udah, mudah-mudahan orang tuamu disiksa di kubur. Janganlah Pak Ustadz. Loh, kok enggak mau? Berarti percaya ada sisa kubur. Makanya kita berdoa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihat. Siksa kubur ada, maka biar diringankan kita berdoa. Itulah kenapa 3 amal yang ikut mayat, waladin solihin yad'u lahu. Yang terakhir adalah anak yang soleh, anak yang berbakti, yad'u lahu, yang mendoakan orang tuanya. Kalau kita mendoakan orang tua sendirian kan cuma satu doanya. Maka kalau pengen banyak, undanglah kiai, undanglah ustadz, undanglah anak yatim. Kalau kita doa sendiri, ya Allah ampuni dosa-dosa mak saya, lapangkan kuburnya ya Allah, jauhi dari sisaan kubur mak saya ya Allah. Kalau kita berdoa kita satu, tapi kalau undang anak yatim, undang 10 orang, undang 20 orang, berarti biasanya doa cuma satu jadi 21. Tapi jangan ngundang aja, kasih anak yatim tuh makanan. Jangan disuruh baca Yasin 3 kali, baca tahlil, tak taunya dimasakin mihun kurus-kurus. Sudahlah kurus pedas. Pulang ke rumah mencret pula si anak yatim. Ya Allah katanya. Jadi sudahlah anak yatim suruh baca Yasin 3 kali, dikasih mihun yang pedas. Ini namanya bukan nolak bala, mendatangkan bala. Jadi sedekah itu jangan pelit-pelit. Apa salah satunya Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, ayyukum malu wardi abba ilahi mimmalihi. Kalian tahu nggak, kalau saya tanya kepada kalian, lebih suka, lebih cinta kepada harta warismu atau harta dirimu? Misalkan saya tanya ke ibu-ibu, ibu-ibu lebih mencintai harta ibu atau harta ahli waris ibu? Nggak paham ya? Nah, coba saya tanya begini. Misalkan ibu punya duit 100 juta. Amin bu? Punya aminnya tak yakin pula. Ibu punya duit 100 juta. 1 juta ibu taruh atau kasih ke masjid atau dikasih ke anak yatim. Tinggal berapa bu duitnya? 99 juta. Mohon maaf, mudah-mudahan panjang umur. Meninggal ibu, siapa yang dapat 99 juta? Ibu tak punya anak, punya suami. Bini baru bu. Kalau suaminya masih muda. Iya kan? Ibu punya gelang emas, punya gigi emas, punya gelang kaki, punya apa lagi? Punya subang anting, ditaruh di lemari. Meninggal ibu. Ibu tak punya anak, suami masih muda. Jatuh ke siapa emas itu? Ya. Yang punya emas cepatlah kasih ke masjid sama anak yatim. Jangan simpan-simpan. Misalkan kalau ibu punya anak laki-laki 2, seperti saya punya anak laki-laki 2. Suami ibu agak tua, maka emas, baju yang 3 lemari di rumah, kira-kira siapa yang dapat? Mantu perempuan ibu. Kalau baju perempuan tak mungkin dipakai anak ibu laki-laki. Makanya ibu kalau punya anak mantu perempuan, jangan sering marah. Kata mantunya, terserah lah kok mak, merepet aja kok mau. Ibu misalkan, mau. Kata si mantu perempuan, kok tengok nanti ya, kok mampus kok ambil semua bajumu. Macam mana kali? Ibu mungkin ketawa pulang ke Indonesia, betul juga kata Pak Ustadz. Bagus aku racun pula mantu perempuan ini. Jangan. Ustadz pula tersangka nanti. Jadi kata Rasulullah, kalian lebih mencintai harta ahli waris kalian atau harta diri kalian? Maka kalau ibu punya 100 juta, 1 juta dikasih ke masjid, 99 juta itu milik siapa? Ahli waris. Yang milik ibu mana? 1 juta. Maka yang dibawa ibu sampai ke akhirat 1 juta atau 99 juta? 1 juta. Maka ibu kalau saya tanya, lebih cinta yang 99 juta atau yang 1 juta? 1 juta. Kalau ibu lebih sayang 1 juta, harusnya ibu lebih banyak daripada hari waris. Biar daripada aku, nanti anak aku tak mendoakanku, mending aku sedekahkan. Maka ibu-ibu jangan pelit kepada hartanya sekarang. Pulang ke rumah, buka semua lemari itu. Nah, lemari kan banyak baju. Bilang sama suaminya, abang aku belum punya baju, padahal tinggal lemari. Ntar lagi lebaran bang, beli baju lagi bang, couple bang katanya. Padahal tinggal lemari. Ibu jangan banyak-banyak simpan. Kita nggak tahu mati. Bukan berarti saya mendoakan ibu mati, tidak. Orang meninggalkan tak nengok akte kelahiran kan. Ada orang kata malaikat maut ini masih sehat nih. Enggak.
Ada orang sehat segar bugar, Dokter Ozi namanya di Trans TV dulu. Sudah dokter kesehatan, meninggal hanya gara-gara main futsal. Jadi apa maknanya? Kalau ibu sedekah 1 juta, berarti ibu menyelamatkan ibu 1 juta. Kalau ibu sedekahnya cuma 2.000, 2.000 itulah yang dibawa. Jadi yang ketiga ini, sebelum kita masuki Ramadan, perbanyak sedekah. Kalau ibu di rumahnya 4 orang misalkan, berarti kan 4 piring. Satu piringnya 20.000. Kali 4, 20 berarti 80. Maka sediakan setiap hari 160.000. Untuk siapa Pak Ustadz? Kasih ke orang untuk takjil nanti bulan puasa. Kalau ibu habisnya sehari 100.000, siapkan duit 100.000 lagi. 100.000 untuk kita bersama, 100.000 untuk kasih ke masjid, nanti mungkin takjil. Kalau ibu bisa memberikan buka puasa di bulan Ramadan, maka ibu dapat pahala 1 orang kali puasa tanpa mengurangi puasa orang itu. 3 ini insya Allah menjadi bekal kita untuk menghadapi bulan Ramadan, bulan yang agung. Kita ini semua dihadapkan di bulan Ramadan masih hidup, 2 alasannya. Boleh jadi yang pertama karena kita terlalu banyak dosa, sehingga kita dihidupkan di bulan Ramadan. Kalau bukan Ramadan nggak diampuni dosa Nuruddin. Maka yang kedua, kenapa kita masih hidup di bulan Ramadan nanti? Karena mungkin kita terlalu baik. Banyak kebaikan yang kita lakukan, sehingga Allah menginginkan di bulan Ramadan, kebaikan itu terus berlanjut dan lebih banyak lagi. Jadi kalau ibu sekarang nih, bapak juga sekarang, husnudzon kepada Allah. Kenapa saya masih hidup? Berarti saya banyak dosa. Kalau bukan Ramadan, ada Lailatul Qadar, aku mungkin tak bisa diampuni. Kenapa saya masih hidup? Mungkin aku terlalu baik. Karena Allah menginginkan saya lebih banyak lagi sedekahnya. Itu saja bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ditambah Ustaz Zulfan. Maka saya akhiri ini dulu.